Kembali lagi di Breaking News, pemirsa. Raja Yordania Abdullah II melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral dan juga kerjasama kedua negara. Persahabatan Presiden Prabowo dan Raja Yordania Abdullah II sudah terjalin sejak lama. Dan berikut kami hadirkan profil singkat dari Raja Yordania Abdullah II. Raja Yordania Abdullah II melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada Jumat sore. Kunjungan resmi dilakukan untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama kedua negara. Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan atas lawatan Presiden Prabowo ke Amman pada April lalu. Saat itu Presiden Prabowo mendapat sambutan kehormatan yang sangat tinggi di Bandara Militer Marka Amman. Persahabatan Presiden Prabowo dan Raja Abdullah II sudah terjalin sejak lama. Presiden Prabowo pernah tinggal di Yordania pada tahun 1998. Raja Yordania Abdullah II merupakan salah satu tokoh Arab paling berpengaruh di kawasan. Raja Abdullah II naik tahta pada 7 Februari 1999 menggantikan ayahnya Raja Hussein yang wafat. Abdullah berasal dari dinasti Hashemid, keluarga kerajaan yang memimpin Yordania sejak 1921 dan diyakini sebagai keturunan ke-41 Nabi Muhammad. Abdullah lahir di Amman pada 30 Januari 1962, merupakan putra sulung dari Raja Hussein dan Putri Muna. Abdullah menempuh pendidikan dasar di Amman dan melanjutkan sekolah di berbagai negara. Karir militer Raja Abdullah II dimulai pada 1980 sebagai perwira pelatihan di Angkatan Bersenjata Yordania. Selanjutnya, Abdullah menduduki sejumlah jabatan strategis, termasuk memimpin pasukan khusus Yordania pada 1994 hingga menjadi seorang mayor jenderal 4 tahun kemudian. Raja Abdullah II merupakan pemimpin yang mendorong dialog antar agama dengan pemahaman Islam yang moderat. Ia menjadi pemimpin Arab dengan masa pemerintahan terlama dan memegang peran penting menjaga situs-situs suci Islam dan Kristen di Yerusalem. Tim TV One mengabarkan. Dan antara Indonesia menggelar pertemuan internal yang tertutup bersama dengan pemerintah Kerajaan Yordania di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Menurut CEO Danantara, Rosan Ruslani, Raja Abdullah II ingin mendapatkan pemahaman tentang peran Danantara dalam ekosistem investasi Indonesia. Dan pertemuan yang digelar internal tertutup ini, informasinya telah berlangsung sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Agenda pertemuan memang kami diminta untuk oleh pemerintah Jordan untuk memberikan presentasi pemahaman mengenai Danantara. Walaupun sebelumnya kami sudah bertemu dengan Menteri Investasinya Jordan dan juga Menteri yang lainnya kemarin untuk pemaparan Danantara. Kenapa? Tadi kita juga memberikan pemaparan langsung kepada Raja Jordan, King Abdullah II, yang dihadiri langsung juga oleh Bapak Presiden Prabowo. Karena pemerintah Kerajaan Jordan ini juga berencana membuat sovereign wealth fund di negaranya. Nah, kita berikan pemaparan dan juga sekali diskusi, dan dari Raja Jordan sangat mengapresiasi pemaparan kita dan memberikan input dan feedback yang menurut beliau sangat penting. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah mengantarkan kepulangan Raja Abdullah II di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan informasi terkininya kita akan tanyakan kepada rekan Ikra Anggana. Ikra, silakan dengan informasi terkini dari Anda. Ya baik, selamat siang Redra dan juga pemirsa. Tadi kita sudah saksikan bersama bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengantarkan langsung melepas Raja Yordania King Abdullah II bin Al-Hussein di landasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Memang momentum pelepasan ini berjalan dengan cukup hikmat dan penuh dengan keakraban Redra dan juga pemirsa, karena tadi diantar langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana ini adalah momen-momen yang mungkin jarang sekali terjadi jika kita melihat sejumlah tamu utama negara ini datang ke tanah air dan dilepas langsung dengan upacara kehormatan dari karpet menuju ke arah pesawat untuk meninggalkan tanah air. Dan saat ini kami tengah menunggu
informasi lebih lanjut di depan VIP room di salah satu ruangan di Halim Perdana Kusuma Jakarta untuk menunggu apakah akan ada keterangan pers dari pihak istana, mau dari Presiden Prabowo Subianto ataupun dari para jajaran Menteri Kabinet Merah Putih seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan lain sebagainya. Namun sampai saat ini memang belum ada kepastian apakah akan ada pernyataan resmi ataupun konferensi pers. Namun yang perlu kita highlight, Rendra dan juga pemirsa, dari kunjungan Raja Yordania ini yang tidak berlangsung selama 24 jam, bahkan tidak berlangsung selama 24 jam. Namun agenda yang dilakukan ini sangat intensif dan sangat padat begitu ya. Jika kita melihat dari mulai kedatangan kemarin, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini datang langsung memberikan hormat dan dibalas dengan pelukan oleh sang raja King Abdullah. Dan ini menggambarkan kedekatan yang sangat luar biasa antara dua kepala negara ini, dan langsung saja kedua kepala negara naik dalam satu mobil dan langsung dibawa ke Istana Merdeka untuk mengikuti upacara kehormatan di Istana Merdeka Jakarta. Dan kemudian memang ada beberapa momentum yang menunjukkan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Yordania ini akan berjalan sangat amat kuat untuk kedepannya, di mana mulai dari pemberian gelar dari Kerajaan Yordania kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan kemudian juga ada sejumlah jamuan yang diberikan, jamuan kehormatan makan malam yang disiapkan oleh pemerintah Indonesia, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara kemarin malam, dan ini juga berlangsung secara tertutup. Memang detail-detail poin-poin apa saja ini juga menjadi pertanyaan dan daripada kami awak media, sebenarnya apa yang dibahas. Namun tadi sudah disampaikan di agenda kedua yang memang Presiden Prabowo Subianto ini menemani Raja Yordania dari mulai awal mungkin membuka mata, mulai sarapan informasinya Rendra dan juga pemirsa, hingga kemudian melakukan agenda di St. Regis di salah satu hotel di Jakarta Selatan dan melakukan pertemuan dengan Danantara. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Danantara Rosan Roslani yang menyampaikan sejumlah kesepakatan akan mengevaluasi sejumlah kerjasama, dan yang paling yang mungkin cukup menarik, kita memang Raja dari Yordania ini belajar untuk belajar Sovereign Wealth Fund sendiri, dan nantinya akan turut berkontribusi dalam ekonomi maupun geopolitik global. Sebelum ke sana, kemarin juga sempat disampaikan bahwa Raja King Abdullah II ini sempat menyampaikan bahwa pertemuan hari ini juga memperkuat sejumlah kerjasama di Timur Tengah, kerjasama geopolitik untuk menjaga kawasan ataupun memperkuat kerjasama antara Indonesia dan juga untuk menjaga Palestina seperti itu, untuk memperkuat keamanan di Gaza seperti itu. Karena kita ketahui bersama bahwa Yordania ini adalah negara yang berbatasan langsung dengan Gaza, dan di sanalah nanti akan menjadi sebuah hal yang menarik untuk kita nantikan perkuatan di bidang pertahanan seperti apa yang akan dicapai dari kesepakatan ini. Dan tadi Rendra dan juga pemirsa, dari mulai tadi melakukan pertemuan dengan Danantara didampingi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, kemudian langsung menuju ke salah satu titik markas Mabes Angkatan Darat, yaitu Kopasgat, yang informasinya tadi juga melakukan pertemuan secara tertutup. Namun informasi yang kami terima ada sebuah pameran drone seperti itu yang ditampilkan, namun nanti kita akan konfirmasi bersama sebenarnya apa agenda dari kedua kepala negara tersebut ke markas Kopasgat pada pagi hari tadi. Namun yang menarik juga karena dari agenda Danantara, kedua kepala negara infonya dari daerah Kuningan ke arah Monas, naik helikopter bersama langsung turun ke daerah Jakarta Timur untuk melanjutkan agenda selanjutnya. Dan tadi setelah dari markas Kopasgat, informasinya Presiden Prabowo Subianto langsung melepas Raja King Abdullah II ke Bandara Halim Perdana Kusuma untuk meninggalkan tanah air seperti itu. Dan tadi juga sempat disampaikan oleh Rosan Roslani, selain Raja Yordania ini ingin belajar bagaimana cara membuat Sovereign Wealth Fund atau seperti yang kita miliki saat ini Danantara, tadi ada sejumlah proyek yang akan dibahas, seperti kemudian ada proyek
gas pipanisasi, ada proyek infrastruktur seperti jalan tol dan juga proyek logistik ini yang akan dibahas. Dan memang sejumlah kerjasama sebelumnya seperti fosfat atau pupuk ini juga sudah dilakukan dan nantinya ke depan akan ditingkatkan lagi antara kerjasama Indonesia dan juga Yordania. Ya Rendra. Baik Ikra, terima kasih atas informasinya. Dan pemirsa, usai sudah Breaking News TV One hari ini, namun jangan kemana-mana karena saat lagi Damai Indonesia akan hadir dengan tema Jodoh Takdir Ilahi. Dicari tidak datang sendiri bersama Kiai Haji Holil Nafis, Ustaz Abdul Syukur dan Ustazah Nur Fadlina. Saya Renda Kusuma, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.